Bismillah, assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, kagetku. Kenapa? Kenapa? Dari mana? Ambil apa? Motor. Kenapa pakai sarung? Nah, serah. Bilal. Botol. Ini botol banyak. Itulah, matikan belut. Mati. Oke. Ada distraksi, kita ulang ya. Mic-nya oke, aman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baiklah, untuk video di episode ke-6 ya, kita akan melanjutkan cerita atau pelajaran yang kita bisa dapatkan dari rihlah yang kita laksanakan di hari Ahad. Dan sepertinya ya, untuk keluarga di rumah pelajarannya sepertinya cukup ya, karena panjang sekali, sudah panjang video atau episodenya udah sampai episode ke-5 ya, hanya tentang membahas apa yang kita bisa dapatkan dari rihlah yang kemarin. Oke, pada video kali ini di episode ke-6 to my mom ya, untuk mama khususnya, kita akan membahas tentang perjalanan kayaknya gue gak bisa konsisten ya. Astagfirullah. Kayaknya skip persiapan dulu materinya apa. Habis gini tuh, panas banget. Atau kita bahas Amerika ya. Kalau bahas Amerika udah banyak, kita ngobrol biasa aja ya. Kalau maksudnya kalau aku ngobrol ke aku itu susah sekali, susah. Kita bahas Amerika aja ya. Mungkin mama mungkin sudah melihat Amerika sekarang dilanda musibah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak tahu azab atau apalah ya. Tapi kita bisa mengambil pelajaran ya. Yang pertama, kita sebagai seorang muslim atau umat Islam ya, kita bisa mengambil bahwa itu bisa azab dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka juga menindas salah satu yang berperan penting dalam genosida di Palestina. Nah, itu juga nanti saya kasih lihat mungkin video-video yang terjadi di Amerika ya, yang video-video yang aneh, yang nyeleneh dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa ini itu terjadi karena iklim ya, karena perubahan iklim ya, karena sekarang gila, udah pesimis banget gue sumpah. Tapi nggak apa, nanti kayaknya
Aku udah nggak ini lagi. Udah down mentalku gila. Tapi ini tetap aku upload di YouTube ya, tetap aku upload karena nanti mungkin aku ngelihat 7 tahun ke depan. Ini aku keringetan ya, aku keringetan karena saya nggak tahu ya, untuk melanjutkan. Jadi aku mikir gitu, ngapain ya buat video ini, nanti aku malu. Aku kena sekarang, aku ngerasain itu. Jadi gimana caranya fight untuk terus melanjutkan ini sampai aku keringetan, sampai merasa malu mungkin ya. Tapi ya aku coba untuk tetap, karena aku ngikutin David Goggins ya. David Goggins, coba aku ini, aku terus yang ngerasanya nggak enak itu aku lawan. Pokoknya yang merasa sulit ya aku coba, aku ini aja, aku lawan aja. Jadi ini yang mungkin agak memalukan nanti kalau diupload, tapi tetap aku upload, mungkin jadi rekam jejak. Tapi mungkin nggak ada yang nonton juga ya. Ini untuk nanti, untuk 7 tahun ke depan, mungkin nanti pas berkeluarga aku bisa ngelihat video ini dan oh ini loh perjuangan yang saya bisa perjuangkan. Ini tuh berat sekali ya, berat sekali, pokoknya berat sekali ingin melanjutkan video ini. Dan saya nggak tahu besok ya, besok apakah saya mau lagi buat video. Hari ini aja di episode ke-6 itu udah mentalnya udah down sekali. Tadi bisa kalian dari ekspresi muka dan mau menyampaikan materi apa ya, it's hard ya, makanya stay hard ya. Aku harus lakukan yang susah, aku harus lakukan yang enggak enak, yang tidak enak dipandang ya, kita rasakan tuh nggak enak. Ini jangan enak sekali ya, it's real. Oh, sorry kalau videonya begini-begini aja, tapi ini momen yang oke, bisa. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk videoku ini, jadi nggak ada edit sama sekali ya. Semuanya aku upload tok, nggak ada potongan edit sama sekali, sedikit pun nggak ada saya potong dari akhir rekam sampai akhir, karena saya mau melihat progres ya. Saya melihat progres nanti di tahun depan atau di puluhan tahun ke depan kalau masih Allah berikan umur yang panjang. Jadi aku bisa melihat sesuatu yang di balik layarnya, pelajaran-pelajarannya juga dapat, dan bahwa kita tuh harus melewati fase ini. Kita harus melewati fase yang gugup, kita harus melewati fase yang kita merasa bosan. Dan kalau kita tidak tembus itu, kita tidak hantam ya rasa yang seperti itu, ya percayalah bahwa kita akan stuck di situ, kita akan diam aja di situ, nggak akan tembus. Makanya di episode 6 ini saya akan mencoba menembus itu dan konsisten untuk membuat video ya minimal 20 menit. Oke, dan saya upload tok. Bismillah, kita hirup napas dulu ya teman-teman sekalian. Oke, kita mulai ya. Wow, oke, bismillah. Oke, untuk Amerika yang ingin saya sampaikan kepada mama di rumah yang mungkin yang menonton video atau melihat konten-konten yang mensyukurin, oh syukurin Amerika, syukurin inilah dan sebagainya. Ya memang benar bahwa mereka yang mensuplai, yang membantu Israel untuk menggenosida Palestina. Itu memang. Tapi
kita bisa lihat itu terjadi karena perubahan iklim ya, karena perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Di seluruh dunia itu terjadi ya. Jadi di Indonesia juga terjadi perubahan iklim itu. Jadi makanya itu terjadi karena sebelum Amerika terjadi seperti itu ada hujan yang deras ya. Kemudian menumbuhkan rumput-rumput, ya, pepohonan, dan kemudian dilanda dengan kepanasan. Kenapa bisa panas? Itu karena orang-orang yang sering bakar sampah, yang sering bakar-bakar lahan, itu global warming ya, itu pemanasan global. Itu makanya terjadi pemanasan yang luar biasa. Makanya kalau kita mungkin di rumah, itu kalau terjadi panas, terjadi kayak kok panas sekali ya gitu ya, siang-siang tuh nyerengetnya tuh minta ampun. Itu terjadi karena kita tuh bakar sembarangan, kita bakar sampah di pinggir rumah, di perkotaan, kita bakar-bakar, itu terjadi pemanasan global. Makanya terjadilah yang di Amerika ya, makanya ada angin panas, kemudian meniup dan lain sebagainya. Kemudian ada juga konspirasi dari orang-orang Amerika, teori-teori konspirasi itu mengatakan bahwa ya jadi sebelum terjadinya kebakaran ini ya, kebakaran di Los Angeles itu kayak sudah direncanakan ya, karena 3 bulan sebelum kebakaran itu dicabut asuransi air, asuransi rumah, itu kalau nggak salah ya, itu dicabut kayak direncanakan gitu. Dan kemudian kebakarannya itu juga dari listrik dan gedung-gedung terbakar, apartemen itu ikut terbakar juga, seperti kayak direncanakan. Dan juga nanti kalau di sini ya di Google itu 2028 itu sudah mau dibangun smart city ya oleh Amerika. Jadi kalau gedungnya hangus semuanya, itu lebih mudah lagi untuk membangun kota yang baru. Apalagi Amerika ya, negara maju, akan sangat mudah sekali untuk membangun kota yang baru. Maka dari itu untuk teman-teman yang atau keluarga di rumah, kita ambil pelajaran bahwa, dan juga Amerika sekarang yang ngungsi, yang kena rumahnya kebakar dan sebagainya, itu mereka aman-aman aja. Mereka dapat perlindungan yang selayaknya, bukan seperti Indonesia mungkin kalau kebakaran di tenda-tenda, di perkemahan dikasih nasi bubur dan sebagainya. Ini beda, mereka masih dapat pengungsian yang layak, mendapat pengungsian yang makanannya enak, yang seperti, dan juga asuransi rumah yang mereka miliki itu balik lagi seperti semula. Dan mereka kalau mau membangun rumah seperti sebelumnya itu gampang sekali, karena ada asuransi yang mereka punya. Itu kalau kita bilang bersyukur atau apalah, berpesta karena terjadinya ya Amerika yang terjadi sekarang di Los Angeles ya, agak bukan salah ya, agak keliru sedikit ya. Karena kalau mereka juga mencetak uang dolar, itu sama saja, karena ketika Amerika mencetak uang itu yang ikut inflasi itu seluruh dunia yang menggunakan mata uang dolar. Dan Indonesia itu kalau mereka mau menggunakan uang misalnya misalnya ke Cina ya, pakai yuan. Itu kalau kita mau beli barang di Cina, itu kita harus tukar dulu ke dolar ya. Kemudian mata uang Indonesia kita tukar ke dolar, kan $1 itu sama dengan 15 atau 16 ribu rupiah. Itu kita tukar ke dolar dulu,
Kemudian dolar yang sudah kita beli akan ditukar ke yuan. Nah, baru kita bisa beli barang di Cina. Begitu juga ke semua negara-negara yang menggunakan dolar. Maka dari itu ketika kita syukurin, kita ini ya kita akan berdampak juga dari segi ekonomi. Dan Amerika juga kalau mereka mencetak uang itu tidak akan tidak akan kena impactnya karena mereka yang cetak. Dan kalau mereka beli juga ke luar negeri akan berguna juga, sama aja, tidak ada tidak ada turun-turun naiknya, akan stabil. Tapi kalau yang di luar dari Amerika yang menggunakan mata uang seperti negara kita Indonesia, ya tetap juga ya kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala ya, apapun yang terjadi. Sekarang kita warga Indonesia gimana nanti kalau terjadi bencana seperti itu, karena bencana itu terjadi kalau semua orang kena, ya itu bencana gitu ya. Dan kalau nanti Indonesia terkena juga, gimana cara merecover semua kerugian itu. Ya kalau Amerika sih gampang ya, kalau kita lihat ya gampang sekali dari segi ekonomi, dan apalagi negara maju untuk membangun kota yang hanya segitu yang terbakar ya, sekitar ratusan kilometer, yaitu yang di Bandung. Itu gampang sekali untuk dibangun kembali. Tapi tetap kita doakan ya siapapun musuh Allah, ya semoga Allah membinasakan mereka, semoga Allah juga memerdekakan saudara-saudara kita di Palestina ya. Tetap kita juga mendoakan ya orang-orang kafir, orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang menindas kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia dimanapun mereka berada. Semoga Allah melaknatnya karena membunuh ya, menggenosida. Ya, itu mungkin dari pandangan pribadi ya tentang yang terjadi di Amerika saat ini atau di Los Angeles. Mungkin kalau ada pandangan yang lain silahkan. Enggak sih. Oke, terus apa lagi ya? Mungkin itu dulu ya, itu dulu kayaknya udah 18, tapi nggak apa 18. Yang penting hari ini ada video aja. Oke. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.